Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIP akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pendidikan mengenai materi tentang kebutuhan fisik. Kelompok 1 beranggotakan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ihsan Hanafi dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan tentang pengertian kebutuhan. Pengertian kebutuhan yang dapat kita pahami sebagaimana di masyarakat adalah apa-apa yang kita butuhkan. Tapi di sini pengertian kebutuhan menurut Al-Wisol yang diambil dari Murray, kebutuhan atau need adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, membuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan bila dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan. Biasanya need dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus dan memiliki emosi khusus dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai permasalahan. Sebagaimana yang dikutip dari N.S. Kasyati dan Niwayan Rosmalawati, manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang ada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi karena budaya, maka kebutuhan tersebut juga ikut berbeda dalam memenuhi kebutuhan manusia, menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya dan kurang paham tentang arti kebutuhan, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Dwi Anggreni, NIM 201200065. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan manusia. Tentunya manusia tidak terlepas dengan yang namanya kebutuhan. Jadi, saya akan menyampaikan apa saja kebutuhan manusia itu, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang bersifat wajib, yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder terpenuhi apabila kebutuhan primer telah terpenuhi secara maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan tersier mewah laks, yaitu kebutuhan yang bersifat mewah. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani yaitu berkaitan dengan tubuh kita. Contohnya seperti makanan, minuman, dan pakaian. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan jiwa kita. Contohnya seperti ibadah, siraman rohani, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Elisa Nur Maharani Husna dengan NIM 2012000064. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian kebutuhan fisik.
Apa itu kebutuhan fisik? Kebutuhan fisik adalah suatu kebutuhan dari manusia yang harus dipenuhi secara fisik. Apa saja macam-macam kebutuhan fisik? Kebutuhan fisik meliputi sandang, pangan, papan, makan, minum, oksigen, dan tempat untuk berteduh. Contohnya bagaimana? Contoh kebutuhan fisik yaitu saat kita haus, maka kita akan membutuhkan air atau es, tidak untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti membeli mobil atau membeli rumah. Seperti itu contoh dari penggambaran kebutuhan fisik. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara kebutuhan fisik dengan kebutuhan yang lainnya. Perbedaan antara kebutuhan fisik dengan kebutuhan lainnya ada dua. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik merupakan satu-satunya kebutuhan yang dapat memaksimalkan kebutuhan tersebut teratasi semua. Contohnya seperti ini, ketika kita lapar, maka kita akan merasakan sakit kepala, kemudian badan lemas, sehingga semua aktivitas menjadi terhambat dan tidak maksimal. Oleh karena itu, kita harus mencari makanan agar perut kita menjadi kenyang. Tidak mencari kebutuhan-kebutuhan lain seperti mencari membeli mobil atau membeli rumah. Hal tersebut tidak akan membuat perut menjadi kenyang. Kemudian yang kedua yaitu ciri khas dari kebutuhan fisik adalah hakikat pengulangannya. Contohnya seperti jika kita lapar kemudian makan, lapar lagi makan kembali. Sebegitu pula seterusnya berkepanjangan setiap hari yang dilakukan oleh aktivitas suatu individu. Namun berbeda dengan kebutuhan lainnya, seperti jika seseorang telah membeli barang yang sangat dicintai dan dihargai, maka hal tersebut sudah merasa puas dan senang, tidak akan membeli barang lagi. Itulah yang membedakan kebutuhan fisik dengan kebutuhan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai kebutuhan fisik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwami at-thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.